Sya'ban ini kita akan memasuki daripada di bulan suci Ramadan. Marhaban wa marhaban bikum ya syahrul Ramadan ya ahlul qiyam wa siyam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan keistiqomahan buat kita untuk selalu bisa menjalankan daripada rutinitas aktivitas menjalankan daripada puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, pada umumnya di bulan Ramadan kita ini kebiasaan pada umat Islam, khususnya di lingkungan Betawi ataupun sekitarnya, mungkin biasanya di bulan Sya'ban menjelang masuk bulan suci Ramadan itu biasanya umat menziarahi, bahkan disunahkan oleh Nabi SAW, ziarah ke makam orang tua, berziarah ke makam orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hikmah dan manfaat daripada ziarah kubur yakni adalah sebagai ulama mengatakan tuzakkirumul akhirah, yaitu mengingatkan daripada alam akhirat. Dan daripada manfaat ziarah kubur diantaranya yakni yang pertama zikrul maut, yaitu mengingatkan kematian kepada seorang hamba yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia untuk berziarah ke makam-makam orang soleh ataupun orang tua. Itu merupakan daripada zikrul maut, yaitu mengingat akan kematian. Dan yang kedua adalah tuzakkirukumul akhirah, yaitu mengingatkan kita kepada alam akhirat, sebagaimana ya ada sebuah kisah daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman berziarah ke makam. Sampai beliau berziarah ke makam tersebut, beliau sampai terisak tangis, sampai menangis dengan sejadi-jadinya. Sampai dikatakan bahwa tangisan Sayyidina Utsman itu bagaikan tangisan anak-anak kecil. Gerung dan gerung, sampai bahasanya tangisannya itu seperti anak-anak kecil. Sampai dikatakan oleh sahabat yang lainnya, wahai Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis sampai sejadi-jadinya? Bahwa dikatakan Sayyidina Utsman, beliau takut akan nanti masuk ke alam barzah sebagai awalan menuju akhirat. Dia khawatir di alam barzah apakah ia akan celaka atau selamat. Kalau tentunya di alam barzah dia akan selamat, dan tentunya masuk daripada alam akhirat akan selamat pula. Dan begitu pun sebaliknya, apabila menuju masuk ke alam barzah dengan celaka, maka tentunya masuk daripada alam akhirat tentunya akan celaka. Dan tentunya kita manfaat berziarah kubur yakni adalah mengingatkan akan kematian dan mengingatkan kita kepada alam akhirat. Dan yang ketiga adalah tarikul qulub, yaitu melembutkan daripada hati. Orang yang telah berziarah ke makam atau berziarah ke kuburan, yaitu akan melembutkan hatinya, melunakkan hatinya. Dia akan bersahdu, dia akan bermunajat di tempat alam barzah. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syahdu dengan kata-kata yang indah, melainkan hatinya melembut daripada bersyahdu riyah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dia berziarah ke makam orang tuanya ataupun ke orang soleh. Dia berziarah ke makam tersebut yakni adalah mengingat akan kematian, mengingat daripada alam akhirat, dan melembutkan hati. Dan yang keempat yakni adalah
tadma'ul ain, yaitu menggampangkan daripada keluarnya air mata, mengeluarkan air mata. Bahkan orang yang telah ziarah kubur itu memudahkan kita untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluarganya yang telah ditinggalkan, atau keluarga yang begitu amat ia cintai, ia ditinggalkan. Ya, akhirnya dia mendapatkan lunakan hati dan dimudahkan daripada tetesan air matanya keluar dari bola matanya. Dan tentunya jangan sampai terjadi jumudul ain, yaitu hati yang keras dan sampai susah untuk menangis kepada Allah, bahwa tangisan tersebut biasanya dikatakan ada malaikat yang ada malaikat yang biasanya sering menadah daripada air mata seorang hamba. Apa aja air mata yang seorang hamba? Air mata seorang hamba yang ditadangkan oleh malaikat tersebut adalah air mata yang rindu kepada Allah, dan yang kedua takut kepada Allah, dan yang ketiga adalah air mata tangisan dosa atas perbuatan dosa. Itulah daripada hikmah, daripada manfaat ziarah kubur, dan tentunya kita datangi daripada orang-orang yang telah kita cintai, untuk senantiasa kita memberikan daripada doa, Fatihah, Yasin ataupun Quran yang lainnya, untuk senantiasa kita mereka yang di alam barzah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal kebaikannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu fil qabri kal garigil muttagawis dan tadiru da'watan ahlil bait. Bahwasanya mayit yang kembali ke alam kubur itu bagaikan orang yang tenggelam di lautan, meminta pertolongan kepada ahli keluarganya. Dan kita senantiasa daripada ahli keluarga, khususnya saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita yang telah pulang ke rahmatullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diampuni daripada dosa-dosanya. Dan kita yang masih hidup, dan tentunya kita berharap juga kita meninggal dalam keadaan mati husnul khotimah. Sebagaimana dikatakan, la tuhdhu alal mautakum, jangan kau sakiti ahli keluargamu dengan hasil perbuatan. Artinya bahwa kita yang masih hidup, biasanya anak-anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, biasanya atas perbuatan seorang anak yang masih hidup di dunia dan orang tuanya telah meninggal dunia, dan karena hasil perbuatan anaknya melakukan perbuatan amal soleh, dan tentunya orang tua akan mendapatkan kebaikan daripada anak tersebut. Dan sebaliknya, apabila orang tuanya meninggal dunia lalu anaknya yang masih hidup dia melakukan perbuatan maksiat ataupun hal yang tidak diinginkan, dan tentunya orang tua tersebut akan tersiksa di alam barzah. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan keluasan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan tentunya kita yang masih hidup jangan lupa pula sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' syi'ta fa innaka mayyitun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiduplah sesuka hatimu, bahwa ingatlah engkau pasti akan mati. Wa habib ma syi'ta fa innaka mufarriquh, dan cintailah siapapun yang engkau cintai, tapi ingat pasti akan ada perpisahan.